Oke, jadi teman-teman, aku tuh kemarin sempat baca nih soal Banat of Evil. Tapi aku tuh belum tahu nih secara dalam soal Banat of Evil. Boleh nggak sih kalian jelasin ke aku? Tinggi tuh tahu kemarin. Oke, untuk jadi pembuka mungkin aku bahas tentang apa sih sebenarnya Banality of Evil. Sebenarnya ini kan yang pengen kita bahas kan. Iya. Jadi sesuai pembacaanku, Banality of Evil sendiri ini tercetus dari seorang mungkin bisa dibilang filsuf namanya Hannah Arendt. Dia membahas dalam bukunya itu berjudul Eichmann in Jerusalem Report on Banality of Evil. Jadi sebenarnya apa sih Banality of Evil? Jadi si Adolf Eichmann ini salah satu seorang komander pada saat zaman Nazi yang menjadi komandan istilahnya untuk membantai mass murder terhadap kaum Yahudi. Itu kan Nazi kan pada saat itu latar waktunya. Jadi Banality of Evil sendiri itu bisa dapat disimplifikasikan. Artinya dia tuh gak ngakuin bahwasanya dia melakukan hal yang salah. Dia nggak sadar kalau dia melakukan hal yang buruk, hal yang salah. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu dibahas dalam bukunya Hannah Arendt, Banality of Evil. Jadi gimana sih nih si Adolf Eichmann bisanya dia sebagai salah satu komandan istilahnya bawahannya Hitler membantai kaum Yahudi, tapi dia nggak merasa salah. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin salah satunya konstruksi sosial, konstruksi masyarakat, konstruksi lingkungan. Biasanya sebenarnya kan dalam arti kata moral sendiri, moral itu adalah apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang buruk, apa yang tidak benar. Tapi menurut konstruksi sosial atau konstruksi lingkungan si Adolf Eichmann, sebagai seorang komandan bawahan ya Nazi lah istilahnya, ya membunuh atau genosid terhadap kaum Yahudi gitu, lawannya Nazi adalah suatu hal yang tidak dianggap salah. Itu sih sebagai pemantik aja bahwasanya Banality of Evil ini ngerasa bahwasanya dia tuh nggak sadar kalau dia tuh melakukan hal yang buruk, evil deeds gitu. Itu kok bisa sih dia melakukan kesalahan tapi nggak sadar tuh penyebabnya itu apa? Kalau sepengetahuan aku sendiri ya, jadi Banality of Evil ini tuh dikarenakan mereka terbrainwash, terdoktrin sama doktrin yang ada di masa itu di negara tersebut dan dilakukan oleh si pemimpinnya pada saat itu ya Hitler. Makanya mereka sampai-sampai nggak sadarkan diri. Tapi mereka baru bisa menyadarkan diri itu ketika mereka keluar dari kelompok tersebut. Sebenarnya ini salah satunya bentuk dari bias, salah satunya itu namanya grouping bias. Iya itu sih yang aku tahu ya. Kalau bias kayak gitu, soalnya ada perdebatan juga mengenai ini kan menyangkut moral juga kan, ethics on moral on ethics. Bahwasanya ya ini kan evil deeds yang dimaksud Banality of Evil, udah ada kata evil, hal-hal yang buruk gitu. Biasnya adalah bagaimana itu bisa dikatakan suatu hal yang normal, terrifyingly normal, padahal itu suatu hal yang buruk. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya yang baik dan apa sebenarnya yang buruk? Nah, mungkin itu masuk ke pembahasan kesalahan moral. Salah satu itunya pembahasan bahwasanya kesalahan moral disebutkan sebenarnya apa sih? Dia nggak sadar kalau dia itu salah. Jadi seolah-olah kalau perihal bias tadi masuk ke mengenai pembahasan absolut relatif yang pernah kita belajar. Jadi mungkin menurut si Adolf Eichmann ya absolut bahwasanya dia tidak merasa salah melakukan evil deeds yang dilakukan sebagai seorang komandan untuk membunuh genosid. Tapi pandangan oposisi dari Nazi atau pandangan orang di luar dari konstruksi masyarakat Nazi menganggap bahwasanya yang dilakukan partai Nazi atau yang dilakukan oleh Adolf Hitler dan anak-anak buahnya terhadap pembunuhan Yahudi itu merupakan suatu hal yang salah. Nah, itu biasnya di situ sebenarnya yang benar dan yang salah ini siapa sih? Agak biasnya di situ sebenarnya. Tapi kalau misalnya aku pikir ya mengenai bias ini, kita semua kan pas lahir itu dididik kan. Nah, apa yang pas kita dididik oleh orang tua kita dikasih tahu apa
dia growing up, ada Feynman growing up, dia dikatakan kalau misalkan membunuh Yahudi itu memang pantas karena mereka memang pantas dibunuh. Kan jadinya seperti dia diberi kebohongan kecil tapi berkali-kali dan dia akhirnya menganggap itu kebenaran kan. Nah, jadi dia menganggap itu sebagai absolut yang itu tuh benar-benar diperbolehkan. Nah, tapi kita tidak hidup di mana lingkungannya dia. Jadi kita berpikir kalau itu tuh relatif atau itu tuh salah gitu. Jadi menurutku ini semua tuh kembali di mana kita lingkungan kita itu. Kalau Social misalnya constructed, konstruksi sosial itu berpengaruh juga, di mana lingkungan kayak memang berperan penting. iya. Jadi itu kan kalau misalnya kemarin kan dia sempat notice ya, itu semacam ini ya, ideologi tapi massal gitu masyarakat. Jadi bukan ideologi per orang. Nah, itu tuh aku sebenarnya kurang ngerti sih itu maksudnya apa. Maksudnya bukan ideologi kali ya, maksudnya apa, semacam prinsip kesadaran pribadi. Nah, untuk masalah ini, Sadar Feynman. iya, kesadaran ini diambil alih, bukan kesadaran ini bukan milik pribadi kita sendiri, tapi diambil alih oleh kesadaran kelompok. Kolektif. Iya. Berarti kita kayak robot gak sih? Iya, iya. Maksudnya di kolektif itu kesadaran kelompok ya bentukan dari social constructed tadi. Iya. Tapi kalau kayak gitu tuh bisa nggak sih kita keluar? Kan udah tahu tuh kalau misalnya kita udah tahu kalau itu salah. Tapi itu terus gimana cara menggantinya? Sebenarnya itu sulit juga buat keluar dari doktrinan itu kan. Makanya perlu usaha sih. Usaha. Ya, tapi bias juga sih kalau kayak Kise kalau ngomong usaha. Coba kita posisikan kalau kita Adolf Eichmann yang dari kecil itu dia seorang organisatoris atau yang memang dalam lingkungannya ya seorang Nazi gitu loh. Yang baik atau yang bermoral itu ya social constructednya adalah misal dalam satu contohnya membunuh Nah, ini Yahudi. Yahudi. Cuman kita orang-orang di luar itu kan merasa itu salah. Nah, kalau Adolf Eichmann tiba-tiba keluar dari lingkungan Nazinya dan mengetahui fakta bahwasanya misal disebutkan kamu salah tuh membunuh para Yahudi, Dia pasti dia masuk lingkungan menganggap kita. pasti dia menganggap kamu yang salah, aku udah bertahun-tahun kayak gini, yang bener tuh kayak gini. Ya itu maksudnya absolut relatif. Jadi sebenarnya agak sulit sih keluar dari banality of evil sendiri. Iya sih. Ini banget banality of evil ini kan yang kita sadarin bukan kayak kejahatan pada umumnya. Kejahatan yang dimaksud kayak ya udah ini jelas jahat. Iya. Tapi ini terbentuk dari konstruksi sosial tadi, dimana udah terbentuk menjadi kumpulan totalitarianisme. Ah, iya. Makanya susah itu untuk dilawan. Ya tadi nyebutin tentang totalitarianisme, ya memang ya perannya si ya Adolf Eichmann kan ya pastinya dia terpengaruh sama Adolf Hitler. Ya itu seorang pemimpin yang berpengaruh atau dengan berpengaruh itu mempengaruhi orang-orang di bawahnya, totalitarianisme itu Dan- dalam pembahasan penting. Apalagi itu terbentuk semacam birokrasi gitu kan. Ya. Jadi suatu pekerjaan kayak Oh, ya. kita biasa aja gitu loh di sistem ini. Kita bekerja jadi apa ya, misalkan si tukang ngetik-ngetiknya kah, si tukang apanya kah, bagian dari administrasinya Iya. kah, dan kita nggak sadar itu yang Iya. kita lakukan ini diperuntukkan untuk sesuatu yang jahat. Itu kalau masuk ke pembahasan tadi kesalahan moral, kita juga pernah belajar akhir itu mengenai salah satu tokohnya membahas kesalahan moral yaitu Imam Ghazali. Dia membahas tentang taubat. Jadi ada taubat lemah, taubat sementara, taubat apa lagi, terus sama yang Tobat. yaitu naswa itu terakhir. Dan menurutku naswa adalah tobat yang sebenar-benarnya kan. Jadi kalau menyangkut narik ke pembahasannya si Imam Ghazali perihal tobat, ini juga menyangkut perihal kesadaran. Ya kalau orang berbuat salah, tadi upaya orang yang banality of evil bisa keluar nggak sih dari lingkaran banality of evil? Misal orang berbuat salah, Bill Gates, terus dia tobat, terus dia melakukan lagi. Dalam konteks kesadaran ada dua pendapat, bisa aja itu dia benar-benar belum sadar, atau justru orang yang melakukan hal-hal buruk justru dengan dia melakukan tapi mengurangi intensitasnya, itu kan sebuah proses kan. Itu seperti perdebatan kita kemarin sebenarnya. Iya. Ya itu sebenarnya itu udah termasuk sadar, bahwasanya dia sadar kalau dia pengen berubah, cuman nggak bisa langsung Iya. baik gitu. Tapi kalau misalkan yang ku pahami ya dari konteks pemikirannya Imam Ghazali yang dikatakan tobat nasuha itu kalau misalkan kita udah benar-benar di akhir kan, kayak maksudnya kita sudah mencapai hasil
Final. pure dan kita udah nggak melakukan hal itu lagi. Jadi ketika dalam prosesnya dia masih melakukan, kata Imam Ghazali itu belum dikatakan taubat gitu, yang aku pahami seperti Taubat itu. nasuha. Nah tapi kontradiksinya aku pikir untuk mencapai hasil yang benar-benar pure dia sudah taubat atau tidak melakukan itu lagi, kan pasti ada proses-proses di belakangnya kan, seperti garis lurus itu. Dan itu tuh nggak bisa dikatakan kalau misalkan dalam hal itu dia tidak mencoba untuk berlaku baik. Jadi aku pikir itu tetap masih bagian dari taubatnya dia, dan itu prosesnya dia yang menentukan dia udah benar-benar nasuha memang mungkin di akhir. Tapi menurutku proses itu juga termasuk penting sih. Jadi ada aku- dua pendapat, ada yang menganggap bahwasannya yang benar-benar sadar kalau dia melakukan salah itu ya kalau udah sampai akhir. Iya. Ya, sedangkan untuk mencapai akhir kan ada Ada prosesnya. prosesnya. Nah prosesnya apakah itu bisa disebut sadar dia melakukan kesalahan dan dia sadar bahwasanya dia pengen tobat? Itu ada dua perbedaan pendapat. Kalau dari filsafat yang lain, dari bidang filsafat yang lain maksudnya. Kita pahamnya dari psikologi, tentang dari psikologi. Apa tuh? Kalau untuk psikologi tadi sih yang aku bilang soal terbrainwash gini, dimana kan biasanya kalau kita ngedengar soal psikologi itu kan kaitannya tuh sama jiwa manusia secara pribadi kan. Nah ini enggak, tapi secara masyarakat luas, dimana misalkan seperti hipnotis. Nah hipnotis ini kan nggak cuma di satu individu aja, tapi banyak orang terhipnotis gitu loh, terbawa dengan doktrinnya, dan itu menjadi apa ya, bentuk penyakit sih. Penyakit nggak cuma penyakit pribadi, tapi penyakit delusi massal gitu loh. Kayak virus gitu. Kayak virus. Aku ready. Akut. Kayak virus tapi Sulit untuk Iya, keluar. dan ini bisa menyebar. Kan biasanya kalau ngomongin soal penyakit yang menyebar, kita mikirnya penyakit fisik gitu ya, kayak flu lah atau virus lah, tapi ini dalam konteksnya ya doktrin lewat pikiran loh. Penyakit pikiran bisa menyebar ke orang lain. Brainwash, manipulasi, mungkin kata-kata yang Iya. hipnotis. Nazi kan emang punya menteri ini sendiri kan, propaganda. Ya, memang itu ya udah Bagian. tersistematisasi ternyata memang konstruksinya. Tapi kayaknya Banality of Evil itu emang banyak kejadian sama ini ya, kelas pekerja. Gimana? Jadi mereka mengikuti pemimpin mereka gitu, dan mereka menganggap itu sebagai sebuah kepatuhan, jadi nggak memikirkan dua kali gitu loh. Aku pikir itu lebih kayak kelas pekerja. Dan ini ngingetin aku sama apa ya, kalau misalkan waktu tahun-tahun lalu kan ada tuh demo-demo Ya. ya, dan itu dilakukan oleh siapa, pemuka agama gitu loh, untuk ngajakin Ah, dia pengikut-pengikutnya, dimana kebanyakan pengikutnya itu ya orang-orang yang kurang ya, jadi istilahnya kayak konservatif gitu. Tapi kalau contoh aktualnya, Oh, aku ini sih sempat kemarin mempelajari ini contoh aktual dari Banality ini. Jadi kalau dari kehidupanku pribadi sendiri ya, jadi aku itu dulu kan pesantren. Nah aku tuh punya ustazah. Nah ustazah ini dia dulu dari pesantren juga, dan pesantren ini tuh benar-benar mengajarkan agamanya itu, maaf ya kalau misalnya kita katakan agak fanatik. Nah dia punya kakak kelasnya ini laki-laki. Jadi dulu kakak kelasnya ini ikut perang di Afghanistan itu. Nah pas perang di Afghanistan kan dia diajarin ya cara buat bom gitu. Nah ternyata di kasus bom Bali yang kemarin tuh yang terkenal itu, dia itu salah satu pelaku yang merakit bomnya. Itu kan kayak aku benar-benar mikir kayak wah gila nih, fanatiknya tuh benar-benar kuat banget karena dogma agama itu, dan dia mungkin berpikir kalau dia mengebomkan diri dia berarti jihad ya, atau masuk surga ya, padahal kan kita nggak berpikir seperti itu. Banality of Evil itu ya seperti itu. Dia tuh nggak tahu kalau itu perbuatan yang salah karena konstruksi dari lingkungannya. Kalau dalam konteks ya itu bisa disebut kayak teroris kan ya. Iya, Ya biasanya ya mengatasnamakan agama, jadi sudah terhipnotis ya, untuk mencapai hasil akhir itu dengan cara yang instan, dengan cara iya. berarti sangat berpengaruh sekali. Aku mau tanya sebenarnya, ini kan kita sering banget ya bahas soal hipnotis di sini. Terus sebenarnya kita tuh bisa nggak sih menghindari hipnotis itu? perlu juga sih pengendalian dari dari dalam diri kita sendiri supaya nggak terhipnotis. Kalau udah masuk ke dalam hipnotis itu sulit untuk keluar. Jadi kesimpulannya Banality of Evil itu sebenarnya kejahatan yang dilakukan secara tidak sadar karena kita tuh kayak terdoktrin ya, kena brainwash gitu.
dan penyebabnya itu sebenarnya banyak ya, tapi dia tuh agak susah nih kalau kita mau keluar atau mau kita hilangkan karena itu termasuk dalam konstruksi sosial gitu. Iya.